Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Stiorini dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tugas analisis saya dalam kesalahan ejaan pada catatan buku siswa SMP kelas 9 dalam mata kuliah Problematika Pembelajaran Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Dr. Irfai Fatul Rahman SPD MPD. Ya, langsung saja. Untuk yang pertama, tanda baca titik. Kesalahan yang pertama yaitu contoh, namun hal ini tidak berlaku apabila tempat yang diinjak licin, kamu akan tergelincir ke belakang dan kehilangan keseimbangan. Jadi dalam catatan buku siswa tersebut tidak diakhiri tanda titik. Karena seharusnya setelah kata keseimbangan itu harus ada kata titik, harus ada tanda baca titik. Yang kedua, contoh juga sama. Tekanan adalah suatu gaya atau dorongan yang terjadi pada suatu zat atau benda dipengaruhi adanya gaya gravitasi. Yang kedua juga sama, yang di akhir kalimat tidak ada tanda baca titik. Yang ketiga juga sama, tidak ada akhiran tanda titik. Dan pembenarannya selain wayang dan kebudayaan lain dari hasil seni juga dijadikan alat asimilasi seperti sastra, kaligrafi, seni bangunan, seni ukir, dan lain-lain. Titik. Oke, yang kedua yaitu tanda baca koma. Kesalahan pertama yaitu perjalanan laut itu terjadi naik antar kepulauan Indonesia sendiri maupun melampaui Cina, India, dan Teluk Persia. Dalam pembenarannya, yaitu perjalanan laut itu terjadi naik antar kepulauan Indonesia sendiri maupun melampaui Cina, India, dan Teluk Persia. Titik. Jadi penggunaan tanda baca koma kurang tepat. Seharusnya sebelum kata dan harus diberi tanda baca koma. Untuk contoh yang kedua juga sama. Ajaran Islam yang dimaksud adalah seperangkat kurikulum sistem nilai yang terdapat dalam Al-Quran, Al-Hadis, dan kitab-kitab atau buku-buku Islam. Jadi sebelum kata dan harus ada tanda koma. Selanjutnya tanda baca titik koma. Kesalahan yang pertama, lambung memiliki lapisan antara lain. Titik 2. 1. Lapisan otot. 2. Lapisan otot memanjang. 3. Lapisan otot diagonal. Dalam catatan siswa tersebut, setelah pada kalimatnya belum tepat karena tidak menggunakan tanda baca titik koma yang digunakan pada akhir perincian yang berupa klausa. Untuk contoh yang kedua juga sama. Ciri-ciri gurindam. Titik 2. 1. Terdiri di atas 2 baris dalam sebait. Titik koma. 2. Tiap baris memiliki jumlah kata sekitar 10 sampai 14 kata, titik koma, dan 3. Tiap baris memiliki rima sama atau bersajak AA, BB, TC, dan seterusnya. Gitu. Selanjutnya, tanda baca titik 2. Kesalahan yang pertama, yaitu pembuluh darah dibedakan menjadi 2, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Seharusnya dalam kalimat tersebut yaitu pembuluh darah dibedakan menjadi 2, yaitu titik 2, pembuluh nadi dan pembuluh balik. Karena titik 2 di sini yaitu digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Gitu. Selanjutnya tanda hubung. Kesalahan yang pertama yaitu rokok terbuat dari bahan tanda petik tembakau yang dikeringkan. Jadi tulisannya disingkat, padahal seharusnya tidak boleh disingkat. Seharusnya begini, rokok terbuat dari bahan strip bahan tembakau yang dikeringkan. Gitu. Contoh yang kedua juga sama, dikumpulkan anak tanda petik yatim piatu dan dijamin biaya hidupnya serta disediakan tenaga ahli untuk mendidiknya. Padahal yang benar yaitu anak strip anak, begitu. Selanjutnya, kesalahan penulisan kata.
Untuk kesalahan yang pertama yaitu setiap kelas harus izin. Padahal pembenarannya yang benar yaitu setiap keluar kelas harus izin. Kata yang benar dan kata yang baku yaitu izin. Izin menurut KBBI yaitu pernyataan mengabulkan atau tidak melarang dan sebagainya. Kesalahan yang kedua yaitu zat aditif dan adiktif. Di sini kesalahannya yaitu dia menggunakan huruf kapital dalam tengah-tengah kalimat. Padahal huruf kapital yang benar itu dipakai pada huruf pertama awal kalimat. Begitu. Nah, untuk yang ketiga, kesalahan ketiga yaitu pernapasan secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu pernapasan eksternal dan pernapasan eksternal. Dalam catatan siswa tersebut, dia salah dalam penulisan kata, seharusnya yaitu eksternal bukan eksternal. Begitu. Selanjutnya, kesalahan penulisan huruf miring. Kesalahan pertama yaitu ginjal bagian pertama ada 3 yaitu (1) kulit ginjal nama lain korteks, 2 sumsum ginjal nama lain medula, 3 rongga ginjal nama lain pelvis. Dalam catatan siswa tersebut, nama Latin dalam bagian-bagian ginjal itu tidak digarisbawahi. Jadi, seharusnya apabila nama ilmiah itu harus ditulis miring apabila jika diketik dan harus digarisbawahi apabila itu ditulis tangan. Begitu. Selanjutnya, kesalahan penulisan huruf konsonan. Dalam catatan siswa yang saya analisis, tidak ditemukan kesalahan penulisan huruf konsonan pada buku catatan, jadi semua sudah aman. Selanjutnya, ini yang terakhir, kesalahan penulisan huruf vokal. Pertama, contoh kesalahan pertama, yaitu di Indonesia, kaum Baha'iyah akan menyatukan bukan hanya agama Islam, Yahudi, dan Nasrani, tetapi juga akan menyatukan agama Hindu, Buddha, dan agama-agama lain. Di sini, dalam catatan siswa tersebut, penulisan kata Nasrani, dia menggunakan huruf O, tidak huruf A. Seharusnya yang benar dalam KBBI yaitu Nasrani, yang artinya pengikut ajaran-ajaran Yesus Kristus. Kesalahan yang kedua yaitu majas irani adalah majas menggunakan ungkapan atau kata-kata yang bertentangan dengan sebenarnya dengan menyindir atau dengan maksud untuk menyindir atau mengolok-olok. Seharusnya yang benar yaitu majas ironi, bukan irani. Gitu. Nah, sekian penjelasan analisis yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.